Bersiaplah karena di sini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Thrills. Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Pocong merupakan salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul masyarakat Indonesia. Penampakan pocong sendiri digambarkan sebagai sosok yang terbungkus kain kafan berwarna putih yang diikat dengan tali dan melompat-lompat. Penggambaran ini sesuai dengan mayat seorang muslim ketika dikuburkan, yang mana ketika seseorang meninggal tubuhnya harus dibungkus dengan kain kafan yang kemudian harus diikat dengan tali. Konon jika tali pengikat jenazah itu tidak dilepas saat hendak dikuburkan, maka arwah orang meninggal itu akan gentayangan layaknya arwah penasaran. Tapi bagaimana sebenarnya pocong ini muncul di negeri kita? Udah siap untuk cerita seram tentang pocong hari ini? So, keep watching guys. Tak banyak yang tahu, hantu bernama pocong ternyata berasal dari tradisi kepercayaan masyarakat Muslim Kampa Vietnam di masa lalu. Dikisahkan pada sekitar tahun 1446 Masehi, Raja Linh Ton dari kerajaan Dai Viet, Vietnam dan sekutunya berhasil merebut ibu kota Kampa di Vijaya. Tak tinggal diam, kerajaan Kampa yang letaknya berada di selatan Vietnam ini pun melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayahnya. Namun pada tahun 1471 Masehi, Linh Ton melancarkan penyerangan yang lebih besar secara membabi buta. Lebih dari 60.000 penduduk Kampa tewas seketika dan sekitar 30.000 lainnya ditawan untuk dijadikan budak. Dalam kondisi sulit itu, penduduk Kampa yang tersisa akhirnya menyebar dan mengungsi ke Nusantara. Dan ini kemudian menjadi awal mula masuknya agama Islam di Indonesia pada sekitar pertengahan abad ke-15, tepatnya di era Kerajaan Majapahit. Kedatangan penduduk Kampa di Nusantara tak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga turut membawa kepercayaan mistis mereka, termasuk penyebutan nama-nama makhluk halus khas Kampa seperti jin, setan, pocong, dan lainnya. Namun tidak diketahui pasti kapan kisah pocong dimulai. Sementara itu dilansir dari kanal Sarang Demit, konon kisah pocong berawal dari seorang laki-laki bernama Duloh. Duloh merupakan anak yatim piatu berusia 12 tahun yang tinggal bersama neneknya yang bekerja sebagai penganyam bakul. Tak jarang Duloh dan neneknya tidak bisa makan berhari-hari karena bakul-bakul sang nenek tak kunjung terjual. Duloh kecil akhirnya memutuskan pergi keluar kampung untuk mencari pekerjaan. Namun sebelum pergi, sang nenek menitipkan sebuah keris yang ukurannya kecil dan muat untuk disimpan di kantong. Dengan perutnya yang lapar, Duloh kecil berjalan kaki keluar dari kampungnya. Namun sudah cukup lama Duloh berjalan, tapi ia tak kunjung menemukan perkampungan penduduk, hingga akhirnya Duloh kecil pun terkapar di tengah-tengah jalan setapak. Singkat cerita, Duloh akhirnya ditolong oleh seorang wanita paruh baya yang sangat cantik bernama Inggit, istri dari seorang saudagar kaya. Namun ketika Duloh diantarkan pulang, ternyata sang nenek sudah meninggal karena kelaparan. Merasa tak tega, akhirnya Inggit membawa Duloh ke rumahnya dan menawarkan pekerjaan pada Duloh sebagai penggembala kerbau. Singkat cerita, Duloh kecil tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang gagah dan cukup tampan. Duloh jatuh hati dengan Rara, anak dari Inggit majikannya itu. Sayangnya hubungan mereka tak direstui oleh ayah Rara. Hingga suatu hari Rara yang cinta mati pada Duloh nekat mendatangi kekasihnya itu secara diam-diam dan keduanya melakukan hubungan terlarang. Tak disangka pertemuan itu diketahui oleh penduduk desa.
Duloh langsung dipukuli oleh penduduk hingga tewas dan perutnya ditusuk dengan sebuah keris. Kemudian jasad Duloh dilempar ke jurang yang sangat curam. Histeris melihat kematian tragis kekasihnya, Rara pun melompat ke jurang menyusul kematian Duloh. Menurut cerita legenda, Duloh sebenarnya memiliki kekuatan pancasona yang diturunkan dari nenek moyangnya. Karena kekuatan itu pula Duloh berhasil hidup kembali setelah mati kelaparan sewaktu ia kecil dulu. Puluhan tahun berlalu setelah tragedi mengenaskan itu, seorang pengembala yang tak sengaja menemukan jasad Duloh di dasar jurang. Ia mengira Duloh merupakan korban pembunuhan yang masih hidup lantaran melihat jasad Duloh yang masih segar dan utuh. Pengembala itu pun lalu melepaskan keris yang menancap di tubuh Duloh. Seketika saja Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat dan penuh dendam. Dia pun gentayangan dengan masih menggunakan kain putih itu dan menghantui warga kampung. Dan semenjak saat itulah dikenal hantu bernama Pocong. Omong-omong soal Pocong, aktor ganteng Irwansyah mengaku pernah melihat penampakan hantu yang satu ini. Menurutnya hantu Pocong adalah hantu yang paling menakutkan dari semua sosok gaib. Aku melihat banget sih enggak, tapi sempat dikelibat gitu ya Pocong samping gue gitu. Cuma gue nggak ngeliat pas gue kesini memang udah nggak ada banget. Sempat kayak gitu, tapi ya emang gue sih nggak gue bukan tipe orang yang penakut, maksudnya gue bukan tipe orang yang ngapain takut. Gue jangan di kuburan jam berapa pun gue berani. Cuma gitu kan, kalau ditanya setan yang paling lo takutin, gue takut Pocong. Karena itu dia, Pocong itu kan bener-bener real, orang meninggal pasti Pocong. Dan ya gue segala macam udah meninggal, gue ngeliat Pocong segala macam di situ. Jadi gue kalau ngeliat kayak bukannya kayak trauma, tapi ya trauma ya, juga berarti kan. Pengalaman yang serupa juga dialami oleh presenter sekaligus komedian Reza Aditya. Reza bercerita dirinya pernah melihat hantu pocong hingga membuatnya sangat ketakutan. Kita atau gue neduh di mobil, gue BBM-an dengerin musik kenceng gitu kan. Terus kayak apa ya, ada yang ngeliat, enggak suges aja. Gue nggak tahu itu suges, nggak tahu itu apa ya, tapi kayak cuman tlak gitu doang, kayak diginin, udah itu cuman kayak gitu doang, nggak pernah yang sampai gitu tuh nggak. Ini Tara 3G itu waktu itu syuting bareng sama gue kan, ini nyata, beneran nyata. Jadi awalnya itu gue seminggu sebelum itu gue mimpi tuh serem banget, dan itu bener-bener kayak nyata gitu ya. Jadi gue masuk kamar mandi dan tuh kamar mandi angker gitu. Pas gue selesai dari kamar mandi, ternyata kamar mandi gue tuh dikunci, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ini mimpi nyambung. Abis itu setelah itu di kos-kosan gue di dalam. Dari situ gue ngerasa feeling nggak enak ya di kosan ini gitu ya. Pas gue buka pintu, itu pintu yang bekas kamar gue. Jadi ini kamar Adli, ini kamar gue gitu kan. Nah yang Adli cabut, gue nempatin kamarnya Adli. Nah bekas kamar gue nih yang kosong. Itu ada yang bulak gitu. Itu spontan gue sama Tara langsung lari ngibrit ke bawah. Dan sampai sekarang gue nggak tahu itu siapa yang iseng. Nggak ada. Itu pintu kekunci dan itu kosong. Kalaupun itu ada angin, kayaknya angin dari mana gitu. Itu cuma itu doang sih. Yang lainnya belum. Maksudnya yang sampai diliatin itu nggak ada. Cuman itu doang tuh, itu suara dari mana ya gitu. Wah gila, kita yang jiper banget, yang sempucet gitu. Nah, begitulah kisah asal-usul kemunculan pocong di Nusantara yang dilansir dari berbagai sumber. Meski begitu, tidak ada yang tahu persis kapan kisah ini terjadi. Namun sejatinya dalam kepercayaan masyarakat muslim sendiri, makhluk gaib termasuk pocong hanyalah jelmaan jin yang suka mengadu domba manusia. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye-bye.